sebuah imperium terkuat di muka bumi di kala itu. Ajaran Syekh Siti Jenar yang paling kontroversial terkait dengan konsepnya tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat tersebut. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya, yaitu apa yang disebut umum sebagai kematian justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi. Konsekuensinya ia tidak dapat dikenai hukum yang bersifat keduniawian atau hukum negara dan lainnya. Tidak termasuk di dalamnya hukum syariat peribadatan sebagaimana ketentuan syariah. Dan menurut ulama pada masa itu yang memahami inti ajaran Syekh Siti Jenar bahwa manusia di dunia ini tidak harus memenuhi rukun Islam yang 5, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Baginya syariah itu berlaku sesudah manusia menjalani kehidupan pasca kematian. Syekh Siti Jenar juga berpendapat bahwa Allah itu ada dalam dirinya, yaitu di dalam budi. Pemahaman inilah yang dipropagandakan oleh para ulama pada masa itu. Mirip dengan konsep Al-Halaj, tokoh sufi Islam yang dihukum mati pada awal sejarah perkembangan Islam sekitar abad ke-19 Masehi, yaitu tentang hulul yang berkaitan dengan kesamaan sifat manusia dan Tuhan, di mana pemahaman ketauhidan harus dilewati melalui 4 tahapan, yaitu syariat dengan menjalankan hukum-hukum agama seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Kedua, tarekat dengan melakukan amalan-amalan seperti wirid, zikir, dan dalam waktu dan hitungan tertentu. Ketiga, hakikat, di mana hakikat dari manusia dan kesejatian hidup akan ditemukan. Dan keempat, makrifat, kecintaan kepada Tuhan dengan makna seluas-luasnya. Bukan berarti bahwa setelah memasuki tahapan-tahapan tersebut maka tahapan di bawahnya ditiadakan. Pemahaman inilah yang kurang bisa dimengerti oleh para ulama pada masa itu tentang ilmu tasawuf yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Ilmu yang baru bisa dipahami setelah melewati ratusan tahun pasca wafatnya sang Syekh. Para ulama mengkhawatirkan adanya kesalahpahaman dalam menerima ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar kepada masyarakat awam, di mana pada masa itu ajaran Islam yang harus disampaikan adalah pada tingkatan syariat. Sedangkan ajaran Syekh Siti Jenar sudah memasuki tahap hakikat dan bahkan makrifat kepada Allah atau kecintaan dan pengetahuan yang mendalam kepada Allah. Oleh karenanya, ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar hanya dapat dibendung dengan kata sesat. Dalam pupuhnya, Syekh Siti Jenar merasa malu apabila harus berdebat masalah agama. Alasannya sederhana, yaitu dalam agama apapun, setiap pemeluk sebenarnya menyembah Zat yang Maha Kuasa. Hanya saja masing-masing menyembah dengan menyebut nama yang berbeda-beda
dan menjalankan ajaran dengan cara yang belum tentu sama. Oleh karena itu, masing-masing pemeluk tidak perlu saling berdebat untuk memperdebatkan pengakuan bahwa agamanya yang paling benar. Syekh Siti Jenar juga mengajarkan agar seseorang dapat lebih mengutamakan prinsip ikhlas dalam menjalankan ibadah. Orang yang beribadah dengan mengharapkan surga atau pahala berarti belum bisa disebut ikhlas.